warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sarudi dalam Talkshow Kebiasaan Baru. Nah, kali ini kita bersama Humas Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Zibali. Ya, Apa kabar, Pak? ya, sehat-sehat, baik-baik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Pak, mohon maaf atas kedatangan kami. Kami menanyakan ini, Pak. Minta sedikit pendapat Bapak terkait bagaimana sih efektivitas pemberlakuan khususnya mungkin persidangan virtual selama ini, Pak, selama pandemi kita ini, Pak. Apa yang mungkin pembedaan mendasar dari persidangan virtual dengan persidangan secara tatap muka ini, Pak? Jadi saya mau katakan bahwa untuk Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh Indonesia, karena kita memang ada peraturan Mahkamah Agung, kalau saya tidak salah nomor 4 tahun 2001 tentang persidangan online itu. Artinya memang sudah ada instruksi dari Mahkamah Agung, ada permanya bahwa terkait dengan ada hubungannya dengan Zoom, bahwa memang dengan adanya Zoom itu akibat adanya pandemi di adanya pandemi tentunya tindakan-tindakan nyata dan serius yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kita sudah lakukan, dan kita menganggap bahwa proses Zoom ini harus dilaksanakan sebenarnya karena menjaga protokol kesehatan yang ada hubungannya dengan COVID-19. Zoom secara online daring itu antara memang kita tidak menghadirkan khususnya kasus pidana ya. Yang terdakwa atau tersangka memang masih proses online yang berada di rutan atau yang berada di lapas ataupun yang berada di Polrestabes atau yang berada di Polda. Kami secara khusus kami sudah siap sebenarnya, sudah siap karena sarana dan prasarana kami, persidangan ada, sistem Zoom juga ada, fasilitas kita sudah siap. Cuma yang menjadi kendala adalah bagaimana kesiapan rutan dan lapas. Apakah ruang sidangnya lengkap atau tidak? Karena bisa saja dia terbatas. Misalnya kita ada sidang misalnya 5, tapi kesiapan rutan untuk menyiapkan ruang sidangnya atau sarananya untuk Zoom itu kan jadi kendala sebenarnya. Itu juga di Polrestabes. Kalau tiba-tiba cuma satu ruangan, lantas persidangan banyak kan menunggu waktu sebenarnya waktunya itu. Jadi harapan kami memang harus bersinergi semua harus bergerak untuk efektivitas menyangkut persidangan yang melalui Zoom atau daring. Dengan adanya daring itu juga sebenarnya bagus juga karena pengunjung juga berkurang gitu. Karena pihak keluarga yang tersangka dan terdakwa itu kan tidak hadir di persidangan, karena lewat Zoom di rutan atau di Polrestabes atau di Polda atau di lapas itu sebenarnya. Makanya perlu ada kesiapan ya, tentunya bukan cuma pengadilan saja menyiapkan sarana dan prasarana dan ruangnya, tapi kesiapan rutan dan lapas juga di Polrestabes dan di Polda juga. Makanya harus memang sama-sama menggaungkan proses Zoom ini dari dini sebenarnya ya. Dan kita juga sebenarnya tetap konsisten. Yang masuk di ruang sidang itu ada pembatasannya. Kalau di level merah kemarin kan perlu ya pembatasan cuma 25%. Terus turun lagi dengan adanya level 3 ya kita batasi sekitar 50%. 50% yang hadir sekarang yang hadir kan sekarang bisa 75%. Kalau kita masuk level 2 ya bisa 75%. Itu pun tetap dijaga dari pintu masuk, cek suhu, kedua harus sanitizer, cuci tangan, dan menjaga ruang sidang harus jaga jarak gitu, dan tetap pakai masker. Itu setiap saat diumumkan oleh pihak pengadilan, dan security juga melakukan hal yang sama gitu ya. Makanya di PTSP juga ya ada penjagaan ketat, tidak semua orang masuk untuk melapor atau membuat gugatan atau apa untuk bisa mengajukan gugatan, ada keterbatasan tempat yang sudah diatur. Jadi intinya bahwa kami pengadilan pada prinsipnya sudah siap untuk melakukan Zoom itu, efektivitas Zoom itu dari ini Pak, apakah untuk penularan saat kondisi seperti ini apakah tetap masih menggunakan via virtual atau enggak?
ataukah sudah sepenuhnya Pak secara tatap muka persidangannya Pak? Jadi yang tatap muka itu khususnya kasus-kasus perdata. Oh, perdata. Nah, yang privat itu perdata, yang tatap muka tentunya para pihak hadir, kuasa hukumnya hadir, semua hadir. Ya. Para pihak juga hadir. Yang masih tatap muka itu adalah yang lewat Zoom itu yang kasus-kasus tindakan pidana yang ada hubungan pidananya, tindak pidana ya. Kayak narkoba, pencurian atau hal yang menyangkut masalah pidana. Itu tetap kita lewat daring. Ya. Jadi memang lewat daring ini memang ada hal-hal yang secara teknis biasa ada kendala karena persoalan secara teknis kadang-kadang tempat atau ruangannya terbatas atau sarananya juga terbatas, tapi pengadilan sangat-sangat siap untuk itu. Ya, kita tahu kalau lembaga lain kendalanya di situ. Yang intinya kita konsisten menjaga protokol kesehatan. Yang masuk di ruang persidangan juga kan harus tidak semua orang harus jaga jarak jaga jarak itu. Makanya ya sekarang sudah bisa kapasitasnya sudah bisa 50%, 75% karena yaitu levelnya sudah menurun ya. Masalah COVID sudah masuk, kita masuk ke ranah sudah hijau gitu. Cuma ya kita juga jangan lengah, sudah hijau tapi kita biarkan orang masuk ya, tetap kita yang menjaga protokol kesehatan itu 5M itu ya 5M kita jaga. Berarti yang hanya diperbolehkan masuk Pak yang memang betul-betul mempunyai kepentingan. Yang punya kepentingan, yang tidak punya kepentingan tidak usah masuk gitu. Yang khususnya ya oke lah, kemarin kalau pidana kan terdakwa yang tidak bisa hadir, visum lewat lapas atau rutan atau di Polrestabes atau di Polda. Yang saksi tidak ada masalah, masuk tidak ada masalah. Yang punya kepentingan aja, ya kalau tidak usah. Ya. Mungkin terakhir ini Pak, bagaimana mungkin pengalaman pertama ini Pak saat pemberlakuan virtual ini dan apakah kedepannya ini Pak tetap dilaksanakan ini ataukah memang di mix antara persidangan tatap muka dengan persidangan virtual seperti itu? Jadi sepanjang pandemi kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah, aturan-aturan pemerintah sepanjang pandemi ya, tidak ada masalah. Kita tetap memperlakukan Zoom daring ya. Kalau memang nantinya level ini sudah level 1 atau sudah stagnan ini pandemi ya mau kita akan kembali lagi tatap muka gitu. Tapi kan ada surat edaran Mahkamah Agung atau Perma yang memang kedepannya itu kan bisa lewat online sebenarnya persidangan yang diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung. Cuma karena ada kebetulan juga ada pandemi maka ya berjalanlah itu. Ya, itu kan kalau perdata kan kemarin bisa bisa online ya. Tapi ini kan tindak pidana proses pidana ya karena pandemi mau tidak mau harus Zoom dari itu. Ya, dan kita juga tidak mesti harus permanen ini kita tinggalkan. Bisa saja kalau misalnya kondisional atau ada bencana alam atau hal yang terburuk bisa saja lewat Zoom. Ya lewat Zoom bisa saja tidak menutup kemungkinan ya. Kita saja lewat Zoom untuk efektivitas jadwal persidangan atau tetap jalan persidangan karena ada batas waktu kan. Ya, tidak masalah kan sebenarnya. Seperti itu Pak. Siap Pak. Mungkin itu Pak. Makasih nih Pak atas bincang-bincangnya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu Pak.